Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Claudia Julieta Kurinama, selaku pembicara pertama dari tim oposisi. Selaku pembicara pertama dari tim oposisi, pada kali ini saya akan menyanggah argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah. Dan pada kesempatan kali ini saya juga akan menyampaikan argumen dasar saya sebagai tim oposisi dan mengapa kami tim oposisi sangat tidak setuju dengan mosi yang ada pada kali ini. Di mana mosi kali ini adalah bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Pertama-tama saya akan mendefinisikan dua kata utama dari mosi pada kali ini. Yang pertama adalah influencer, di mana influencer merupakan individu yang memiliki banyak pengikut di sosial media yang menjadi sorotan publik yang berpengaruh, yang memiliki metode persuasi yang baik. Di mana perlu diketahui bahwa influencer itu memiliki minimal pengikut 1000 pengikut dan bahkan bisa mencapai jutaan pengikut. Setelah itu yang kedua adalah mensosialisasikan dengan kata dasar sosialisasi, di mana sosialisasi merupakan proses memperkenalkan sistem kepada seseorang. Oleh karena itu di sini pada mosi kali ini menyatakan bahwa pejabat tidak diperbolehkan untuk menggunakan influencer yang memiliki metode persuasi yang baik untuk memperkenalkan suatu sistem atau kebijakan kepada masyarakat, di mana saya sangat tidak setuju dengan mosi pada kali ini. Yang pertama saya akan menyanggah argumen-argumen atau pernyataan yang dikatakan oleh tim pemerintah. Pernyataan pertama yang dikatakan oleh tim pemerintah adalah jasa influencer akan menggiring opini masyarakat. Saya jelas sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut, karena untuk mensosialisasikan kebijakannya, pemerintah berarti kerjasama bersama dengan influencer, di mana pemerintah akan membicarakan oleh influencer hal-hal apa yang harus influencer sampaikan kepada masyarakat. Jadi, pemerintah dan influencer memiliki visi misi yang sama untuk menyampaikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Pernyataan kedua dari tim pemerintah adalah influencer cenderung memikirkan kepada massa yang banyak, bukan kepada substansi informasi kebijakan yang utama. Saya sangat tidak setuju juga dengan pernyataan tersebut, karena perlu digarisbawahi peran influencer di sini adalah mensosialisasikan, di mana influencer adalah menyebarluaskan atau memperkenalkan kepada masyarakat banyak, bukan diminta untuk menjadi pakar yang harus menguasai 100% kebijakan yang akan disosialisasikan nantinya. Lalu, pernyataan ketiga adalah sosialisasi kebijakan harus netral, objektif, dan disampaikan oleh yang ahli di bidangnya, bisa berupa akademisi atau pejabat terkait. Saya sangat tidak setuju dengan hal tersebut, karena saya tegaskan sekali lagi, minimal pengikut seorang influencer adalah 1000, dan bahkan bisa sampai jutaan. Dan apakah para ahli yang ada di bidangnya itu memiliki pengikut sebanyak yang dimiliki oleh influencer, dan apakah mereka memiliki fokus masyarakat sebanyak masyarakat fokus kepada influencer ini. Dan influencer ini juga bisa mensosialisasikan kebijakannya dengan diberikan pengarahan terlebih dahulu dari pemerintah, sehingga pemerintah akan memberikan pengarahan terlebih dahulu kepada influencer, dan influencer akan memberikan pengarahan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pendapat antara influencer dan pemerintah. Selanjutnya yang keempat, pernyataan yang disampaikan oleh tim pemerintah adalah seharusnya kebijakan publik disebarluaskan dengan memberikan pemahaman secara menyeluruh dan komprehensif agar tidak disederhanakan oleh influencer. Saya melihat kekhawatiran dari tim pemerintah bahwa influencer akan menyederhanakan. Oleh karena itu, pemerintah dapat memberikan pengarahan pada influencer, di mana pemerintah bisa memberitahu terlebih dahulu hal mana yang harus disampaikan kepada masyarakat, hal mana yang tidak boleh disederhanakan, agar masyarakat dapat menerima informasi dari influencer secara jelas tanpa disederhanakan. Setelah itu, saya melihat kekhawatiran berikutnya dari tim pemerintah, di mana mereka khawatir bahwa masyarakat tidak mencari ulang dan hanya menerima bulat-bulat dari influencer. Oleh karena itu, untuk mengurangi kekhawatiran tersebut, itu bisa dilakukan dengan pengarahan sebelum influencer menyampaikannya kepada masyarakat, di mana pengarahan itu dilakukan langsung oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Setelah itu, pernyataan lain dari tim pemerintah adalah penyampaian kebijakan itu harus terbuka untuk diskusi yang komprehensif. Diskusi pada kali ini, tim pemerintah menyatakan bahwa diskusi ideal itu harus diskusi itu ideal jika mereka mengerti apa yang disampaikan. Oleh karena itu, diskusi atau pengarahan dari pemerintah harus kuat kepada influencer, sehingga influencer juga bisa menyampaikan kepada masyarakat dengan baik, sehingga
nantinya dengan kemampuan persuasi influencer yang dimiliki oleh influencer, masyarakat dapat mengerti dengan baik dan dengan itu dapat dibuka diskusi yang ideal. Komprehensif yang dimaksud oleh tim pemerintah tadi juga mampu menangkap atau menerima. Seperti yang sudah dibicarakan bahwa influencer itu memiliki kemampuan persuasi yang sangat baik dan dapat dipercaya bahwa influencer dapat menyampaikannya dengan baik sehingga dapat terbuka diskusi yang baik. Lalu pernyataan berikutnya dari tim pemerintah adalah pejabat lepas tangan dan menyerahkannya kepada influencer. Perlu ditegaskan bahwa pada mosi kali ini terdapat kalimat bahwa menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Itu bukan berarti pemerintah lepas tangan, tetapi pemerintah juga ikut bersama influencer untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Setelah itu, tim pemerintah ragu bahwa influencer akan hanya memikirkan exposure dan mengorbankan kualitas penyampaiannya. Menurut saya tidak akan ada yang dikorbankan karena pemerintah dan tim influencer itu sendiri akan mendiskusikannya sehingga mereka dapat menyampaikannya dengan baik tanpa mengurangi kualitas apapun. Setelah itu, pernyataan terakhir dari tim pemerintah adalah pembuat kebijakan seharusnya tidak berhenti di tahap pengesahan dan membiarkan influencer mensosialisasikan. Saya sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena pada kali ini adalah pemerintah itu ikut lanjut dengan mengawasi influencer. Pemerintah ikut lanjut mensosialisasikan dengan dibantu dan bekerja sama bersama dengan influencer untuk agar masyarakat memahami kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan dapat diterima oleh banyak masyarakat dan dimengerti juga oleh banyak masyarakat yang akan mendapatkan informasi tersebut lewat influencer. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan, saya sangat tidak setuju, Dewan Juri yang terhormat, saya sangat tidak setuju dengan mosi pada hari ini yang menyatakan bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.